Jika suatu hal kau anggap mustahil, mengapa mesti berprasangka nihil? Bukankah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kita itu maha adil? Maka tetaplah berusaha agar kau dapat hasil. Game Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Akhir-akhir ini memang viral tentang Tom Lembong yang dianggap melakukan korupsi di saat yang menjadi Menteri Perdagangan 9 tahun lalu. Terus bagaimana tanggapan sahabatnya, yakni Abah atau Pak Anies dan juga Caimin yang menjadi calon presidennya dan wakil presidennya di pemilihan presiden kemarin. Terus bagaimana tanggapan netizen terhadap kejanggalan kasus Tom Lembong ini? Kejanggalannya apa? Tom Lembong ditangkap tanpa ada bukti. Itu kan agak lain. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Anies Baswedan angkat bicara, mengaku terkejut dengan tersangkanya Tom Lembong. Di mata Anies, Tom adalah sosok yang berintegritas tinggi dan tidak aneh-aneh, untuk itu ia tetap percaya pada sahabatnya itu. Melalui akun X-nya, Anies menyampaikan dukungan moralnya kepada Tom, yang dikenal sebagai sahabat berintegritas selama hampir 2 dekade. Anies berharap, Indonesia tetap menjadi negara hukum yang menjunjung keadilan, bukan sekadar kekuasaan. Soal mengenai Tom Lembong dong, Pak Tom Lembong. Ya, Lembong jadi tersangka Caimin. Saya sedih. Tentu saja, moga Ya, Pak sedih. Tom sabar, moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari pemimpin? Saya nggak tahu, Kan mengingat lawan politik kan ini. nggak tahu. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. Iya, aneh kan? 9 tahun lalu. Emang kebaring-baring kemana aja sih? Ya, Bang. Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya. Ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkap-nangkapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja Pak. Mau siapa kek. Betul. Yang penting jangan tebang pilih. Abis ini berani nggak nangkap-nangkapin yang lagi satu gerbong? Ya, tuh. Masa iya nggak ada kasus? Yang bener nggak Pak? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Politik Balas pantun yuk. Ayo, apa tuh? Buah stroberi ketiban atom. Cakep. Tikusnya kan si Jerry ya. Yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Dan lain. Ini fakta baru yang tidak disukai oleh kaum 58%. Apa tuh, Mbak? Fakta bahwa Kejagung yang sudah menahan atau menangkap Tom Lembong itu belum punya bukti yang kuat. Nah, agak lain Bukti yang tuh. membuktikan bahwa Tom Lembong itu terbukti korupsi. Entah itu menerima suap lah, entah itu ambil bagian lah, atau apapun itu. Kejagung masih belum punya bukti untuk menjerat Tom Lembong. Tapi sebelum itu kita tonton aja dulu beritanya, biar sama-sama jelas. Jadi Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Ini. Kejagung belum kantongi bukti. Pakar pidana Kejaksaan keliru. Nah, di berita ini yang saya Agak lain. rangkum, alasan Kejagung menangkap Tom Lembong adalah yang pertama karena Tom Lembong mengeluarkan izin impor kepada swasta. Padahal izin impor gula kristal mentah hanya boleh untuk BUMN. Yang kedua, kenapa Kejagung menangkap Tom Lembong? Karena Kejagung bilang Tom Lembong itu mengimpor gula ketika keadaan stok gula di Indonesia sedang surplus atau lebih, tidak kurang. Tapi
Kejagung sama sekali tidak bisa memberikan bukti bahwa Tom Lembong itu terbukti korupsi. Korupsi ini dalam artian entah menerima suap lah, mengambil bagian impor lah, atau apapun. Kejagung sama sekali tidak punya bukti yang membuktikan bahwa Tom Lembong benar-benar korupsi. Di dalam hukum, ya, kalau Kejagung masih belum punya bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Tom Lembong ini korupsi. Korupsi ini dalam artian entah menerima gratifikasi lah, entah menerima suap lah, entah mengambil bagian lah. Seharusnya kan Kejagung tidak bisa menjerat Tom Lembong dalam kata penangkapan Tom Lembong atas dasar kasus korupsi impor gula. Betul. Karena kalau Kejagung memakai judul ini padahal belum punya bukti, ini namanya kriminalisasi. Oke lah, saya terima kalau Tom Lembong itu bersalah karena sudah mengeluarkan izin impor kepada swasta yang tidak semestinya. Saya juga bisa menerima kalau Tom Lembong ini salah karena mengimpor gula ketika stok gula di dalam negeri itu sedang surplus. Tapi kalau Kejagung pakai dua alasan itu, seharusnya kan kasus yang menjerat Tom Lembong itu bukan korupsi impor gula, tapi salah ketika mengambil keputusan. Iya kan? Bukan malah korupsi. Lagi pula, dari sekian Menteri Perdagangan yang pernah menjabat di era Pak Jokowi, semuanya itu impor gula, bukan hanya Tom Lembong. Mulai dari Pak Enggar, mulai dari Pak Agus Suparmanto, mulai dari Muhammad Lutfi, sampai yang terakhir Zulhas. Semuanya impor gula. Dan yang paling kecil nilai impor gulanya adalah Tom Lembong. Jadi lucu kan, kalau dari sekian Menteri Perdagangan semuanya impor gula, tapi hanya Tom Lembong yang ditangkap atas dasar korupsi. Agak lain ini itu. kan aneh bin lucu. Dan kalau Kejagung menangkap Tom Lembong atas alasan karena Tom Lembong sudah mengeluarkan izin kepada swasta untuk impor, padahal seharusnya yang hanya boleh impor itu BUMN, ya Kejagung nggak bisa dong menjerat Tom Lembong pakai kasus korupsi. Karena kalau kita pikir-pikir, dari 34 menteri yang pernah menjabat di era Pak Jokowi, hampir semuanya pernah mengambil keputusan yang salah kok. Yes. Hampir semuanya juga merugikan negara karena sudah mengambil keputusan yang salah. Seperti contohnya Zulhas. Zulhas kemarin itu mengeluarkan permendak yang merugikan perusahaan tekstil nasional. Akibat permendak yang dikeluarkan Zulhas, hasilnya Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, sekarang pailit. Dan tentu nilai kerugian atas permendak yang dikeluarkan Zulhas, nilai kerugian atas peraturan yang dikeluarkan oleh Zulhas ini nilainya lebih besar daripada kerugian yang dibuat oleh Tom Lembong. Bayangkan, permendak yang dikeluarkan Zulhas ini berimbas PT Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, pailit alias bangkrut. Nah, kalau Kejagung alasan peraturan salah yang dikeluarkan menteri, harusnya Zulhas juga ditangkap karena sudah membuat Sritek pailit. Ditambah lagi kemarin Zulhas juga mengimpor gula hampir 4 kali lipat dari nilai impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong. Kalau Tom Lembong mengimpor 5 ton gula, kalau Zulhas mengimpor kalau nggak salah 18 juta ton gula. Siapa yang lebih banyak? Tom Lembong atau Zulhas? Tentu Zulhas kan? Jadi saran saya agar supaya penangkapan Tom Lembong ini tidak berbau politis, karena Tom Lembong adalah oposisi dari Prabowo Gibran, sebaiknya Kejagung melakukan penyelidikan korupsi impor gula sampai Menteri Perdagangan yang terakhir, yaitu Zulhas. Dan saya juga berharap Pak Prabowo sebagai presiden tidak melindungi menteri di kabinetnya. Seperti apa yang dijanjikan Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo akan mengejar koruptor sampai Antartika. Ya, semoga pengejaran koruptor ini dimulai dari kabinetnya sendiri. Dan jangan sampai Pak Prabowo garang kepada lawan tapi letoy kepada kawan. Betul. Iya kan? Saya berharap Pak Prabowo itu menunaikan janjinya. Karena sedikit banyak saya mulai percaya dengan Pak Prabowo. Asik. Oke, bagaimana menurut tanggapan kalian teman-teman? Apakah kasus Tom Lembong ini adalah merupakan politisasi yang identik hanya yang oposisi yang akan ditangkap tuh, sedangkan yang masuk dalam kekuasaan sekarang itu tidak bakalan diungkit. Nah, tentunya kita semua berharap kepada kakanda kita Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar tidak memandang bulu siapapun yang melakukan kesalahan, silahkan dihukumi. Nah, terutama tuh di orang-orang terdekat Pak Prabowo, yakni kabinetnya Pak Prabowo, karena jangan sampai itulah yang akan membuat nantinya Pak Prabowo menderita apa bahasanya, membuat Prabowo citranya rusak di depan masyarakat Indonesia.
Oke, mungkin itu saja video kali ini bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.